Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi isi teks editorial, dan 2. Membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran atau surat kabar harian yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, berita yang aktual, sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Kegiatan 1. Mengidentifikasi isi teks editorial. Editorial dalam suatu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Ketiga ragam opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Jika dicermati satu demi satu setiap rubrik, halaman awal biasanya berisi headline news, berita utama. Pada bagian ini, tulisan hanya bersifat memberitahu pembaca. Pada halaman-halaman berikutnya, biasanya berisi berita yang lebih spesifik. Misalnya, berita yang terkait dengan kejadian berdasarkan tempat, diikuti berita luar negeri, baru kemudian opini. Penempatan ini dimaksudkan agar pembaca tidak serta-merta dihadapkan pada bacaan yang serius. Setelah memiliki wawasan yang cukup mengenai berita hari tersebut, pembaca akan lebih mampu memahaminya jika dilanjutkan dengan membaca opini. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan berita atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, aktual pada saat media itu terbit, yang fenomenal dan kontroversial. Di dalamnya terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Fakta ini ditelusuri kebenarannya dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya sehingga terpercaya, bukan sebagai gosip murahan. Di samping itu, harus diidentifikasi dan dipastikan apakah fakta peristiwa tersebut aktual atau hal biasa-biasa saja. Nah, ini sebagai contoh tajuk rencana atau teks editorial. Di surat kabar Kompas, biasanya ini dimuat di halaman 6. Nah, ini rubrik opini. Di dalam rubrik opini ini terdapat 3 bagian. Ada opini pribadi yang ditulis oleh ahli di bidangnya. Kemudian ada opini redaksi. Nah, ini yang disebut dengan teks editorial atau tajuk rencana, dan surat pembaca. Nah, ini adalah kolom dalam surat kabar ya, yang ada di dalam rubrik opini. Ini contoh tajuk rencana. Selanjutnya, nah ini masih dalam kolom yang sama. Kalau di surat kabar Kompas, biasanya dalam satu kolom teks tajuk rencana atau teks editorial itu terdapat 2 teks. Nah, ini yang atas ini tajuk rencana dalam negeri, yang bawah ini tajuk rencana luar negeri. Ini contohnya. Ini satu lagi masih
dalam surat kabar Kompas, contoh tajuk rencana atau teks editorial. Fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Biasanya, persepsi didasari oleh berbagai dimensi masalah. Agar persepsi ini memiliki nilai opini yang bermutu tinggi, redaksi akan menunjukkan berbagai argumentasi. Bersandar pada argumentasi inilah sebuah editorial diuji mutunya. Jika dipandang sudah mencukupi, redaksi akan memberikan rekomendasi untuk solusinya. Gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yakni eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Strategi pengembangannya mengikuti beragam pola seperti contoh, proses, sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Dilihat dari isinya, editorial yang bersifat ekspositoris berisi tesis, pernyataan umum, diikuti oleh argumentasi secukupnya, dan diakhiri dengan penegasan ulang atas argumentasi tersebut. Ketiga unsur tersebut dalam teks editorial wajib hadir. Selanjutnya kita akan belajar untuk membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahwa teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap atau pandangan redaksi media terhadap suatu peristiwa. Sikap ini diawali dengan rumusan pernyataan umum atau tesis atas peristiwa yang terjadi di masyarakat. Redaktur menguatkannya dengan argumentasi. Kemudian, redaktur memberikan pendapat dan saran yang ditegaskan pada paragraf terakhir. Artinya, di dalam teks editorial akan selalu terdapat fakta dan opini. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Namun, fakta bisa saja berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kalimat yang mengandung fakta biasanya disebut kalimat fakta. Perhatikan contoh kalimat fakta yang terdapat dalam teks editorial Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina berikut ini. A. Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. B. Akibatnya, sampai di tingkat konsumen, harganya menjadi Rp125.000 hingga Rp130.000. C. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai Rp150.000 sampai Rp200.000. Berdasarkan contoh kalimat fakta di atas, kamu dapat mengetahui bahwa kalimat fakta dapat berisi informasi tentang peristiwa yang terjadi seperti kalimat A, B, dan C. Selain menyajikan fakta,
Teks editorial juga dilengkapi dengan opini atau tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Jika fakta tidak terbantahkan, opini sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi suatu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Nah, berikut ini adalah contoh opini yang terdapat dalam teks editorial di atas. Kritik. Kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Penilaian. Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Sebab di sisi lain, perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia. Prediksi. Redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG hingga 50% itu tidak benar. Harapan. Pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang minyak dan gas untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Saran. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini adalah contoh opini yang terdapat di dalam teks editorial. Ini kritik yang disampaikan oleh penulis teks editorial. Nah, ini kritik. Biasanya ini menunjukkan ketidaksetujuan terhadap apa yang diputuskan. Nah, ini kemudian penilaian, ini memberikan penilaian dari sudut pandang redaksi. Kemudian prediksi ini adalah dugaan dari redaksi. Kemudian harapan ini disampaikan oleh penulis, dan saran. Nah, ini. Demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.